Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di channel Tiga Putra. Nah, kali ini tidak akan bosan-bosannya saya panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya banggakan dimanapun Anda berada, terutama teman setia channel Tiga Putra yang telah mendukung channel ini. Saya doakan semoga rekan-rekan semua selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan, serta tercapai segala hajat dan cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sekalian pastinya memiliki cara yang berbeda ya dalam meraih kesuksesan, serta langkah ataupun cara yang dilakukan pasti sangat beragam gitu ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masing-masing gitu ya. Termasuk rekan-rekan yang saat ini ingin sukses dan membuka usaha sendiri. Nah, tentunya harapan itu harus didukung dengan kemampuan dan kemauan yang kuat serta niat yang baik. Nah, di video kali ini saya akan coba merekomendasikan satu usaha yang memiliki prospek bagus, dan saya kira ini tak ada matinya gitu ya. Tiada lain dan tiada bukan gitu ya, yang sesuai dengan bidang yang saya jalani sekarang, yaitu bisnis jual beli beras. Terkait hal ini mungkin ya masih ada yang bertanya gitu ya, Kang, bagaimana gitu cara memulainya gitu ya. Satu hal yang pasti gitu ya, pertanyaan itu tak akan terjawab gitu ya bila tidak memiliki keberanian gitu rekan-rekan, bila tidak memiliki keberanian untuk memulainya gitu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa informasi yang sesuai dengan pengalaman yang saya jalankan gitu ya, atau yang sesuai dengan bisnis yang saya jalankan sekarang ini, yaitu jual beli beras. Mungkin saya ini istilahnya buka kios beras gitu ya. Sebelum teman-teman memulainya gitu ya, kali ini saya akan jelaskan tentang jenis-jenis usaha apa saja yang ada di bisnis beras gitu ya, agar nantinya teman-teman bisa memilih dan memilah dalam memulainya gitu. Oke, simak video ini sampai selesai gitu ya teman-teman, biar paham, karena sampai saat ini masih ada yang bertanya tentang usaha bisnis beras gitu. Oke teman-teman, jenis usaha yang ada di bisnis beras yang pertama adalah supplier beras. Pasti teman-teman pernah mendengar gitu ya nama supplier beras. Supplier adalah pihak atau perorangan yang memasok atau menyuplai bahan mentah. Nah, bisa disebut juga ini sebagai petani atau pengepul padi gitu ya. Yang kedua ada distributor beras. Distributor beras adalah yang mengolah padi menjadi beras dan didistribusikan ke pedagang, ke agen atau ke gudang beras yang besar gitu ya. Dan yang ketiga adalah agen beras. Sebetulnya agen dan distributor itu memiliki kesamaan gitu ya, namun agak berbeda gitu. Agen adalah pengusaha yang memiliki gudang beras yang besar gitu ya. Dia menampung beras
dari distributor untuk kemudian disalurkan ke kios-kios di pasar, ke pedagang kecil gitu, atau ke supermarket gitu ya. Dan yang keempat adalah kios beras. Kios beras adalah pengusaha yang berada di pasar-pasar gitu ya, yang berbentuk kios beras dan disuplai dari agen. Dan menurut saya kios beras saat ini tidak hanya selalu di pasar gitu ya, dimanapun bisa dijumpai asalkan di tempat yang strategis atau berada di pinggir jalan gitu, mau jalan utama ataupun jalan di pedesaan seperti ya kios beras yang saya kelola ini gitu ya, di jalan pedesaan. Dan yang kelima adalah pengecer atau warung sembako, bisa juga grosir sembako gitu ya. Pengecer atau warung sembako biasanya jualan berasnya disatukan dengan kebutuhan yang lainnya seperti gula, minyak, terigu atau apa gitu ya. Jadi dari warung sembako ini langsung ke tangan konsumen atau pemakai gitu, ke ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah teman-teman, itulah jenis usaha yang ada di dalam ruang lingkup bisnis beras. Jadi teman-teman sebelum memulai bisnis ini bisa memilih salah satu sesuai gitu ya, sesuai dengan ketersediaan modal yang teman-teman punya gitu. Karena jenis-jenis usaha itu memerlukan modal yang berbeda-beda teman-teman. Namun ada satu usaha jual beras yang hanya membutuhkan modal kejujuran teman-teman. Apakah itu? Istilahnya jadi reseller. Namun Anda harus punya kenalan atau saudara yang memiliki usaha di bidang beras gitu ya, mau buka kios atau mau jadi distributor gitu ya, atau mau jadi supplier. Atau bisa juga Anda adalah seorang pelanggan atau sehari-hari berbelanja beras ke kios beras, misalnya belanja buat makan sehari-hari. Saking Anda udah kenal gitu ya, udah deket, lalu Anda punya pemikiran atau ya apa salahnya saya misalnya mau jadi reseller ya, caranya ambil dulu di kios itu gitu, yang penting kejujuran gitu. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu hanya suatu informasi tentang jenis-jenis usaha yang ada di bisnis beras gitu. Jadi ya mungkin teman-teman entah mau jadi supplier sekali saya bilang, atau mau jadi distributor, atau mau jadi agen, atau mau jadi pengecer, atau istilahnya warung sembako, atau jadi reseller. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.